pada penghalang bangsa kegelapan. Kalau bangsa cahaya itu karena manusia tidak menyadari sesungguhnya adalah ada penghalang berupa kebaikan. Ada penghalang berupa amal yang disebut dengan hijab nuronia. Kekayaan, ilmu, tadi semua amal yang banyak, nah itu sodakoh yang banyak. Terkadang kita merasa itulah penghalang berupa cahaya. Dia cahaya, tetapi dia menjadi penghalang. Karena cahaya yang Allah itu adalah nur, tetapi nurnya Allah itu bukan cahaya bangsa itu. Jadi cahaya Allah itu bukan seperti cahaya matahari, seperti cahaya bulan, seperti cahaya lampu. Demikian pula amal. Amal pun punya cahaya, gitu tadi. Tapi demikian pula dia juga bukan cahaya bangsa Allah, karena cahaya Allah itu laisa kamitslihi. Nah, maka ada yang disebut dengan penghalang berupa cahaya yang disebut hijab nuroniyah. Maka para aulia Allah itu lebih senang dengan cahaya berupa kegelapan, karena kegelapan itu mudah dideteksi gitu. Mudah disadari, mudah dirasakan. Tapi penghalang berupa cahaya, berupa ketaatan, berupa zikir, berupa ilmu, berupa harta, berupa amal. Nah, itulah penghalang yang paling halus dan paling sulit untuk dihadapi nanti. Tapi tidak apa-apa, semuanya juga akan disadari, akan dirasakan, tapi semuanya. Karena kita butuh latihan. Ya itulah, maka Allah sudah mengajak kepada kita alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya. Ya itu kurang lebih Mas Ardi ya. Jadi setelah kita amanu wa hajaru, tapi hijrah kita yang kedua adalah setelah kita meyakini, setelah al-imanu adalah kulluh, al-imanu bi ru'yatillah, dan kita berusaha adalah telanjang. Tapi yang kedua adalah setelah al-imanu wahajaru, hijrah. Nah di sini juga hijrahnya itu nawaitunya apa tadi semua. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha, jangan seperti himar tadi semua. Jadi kalau kita mau riyadhah tadi semua, jangan dulu adalah yang ditunggu, yang dicari kemuliaan atau kegoiban atau kesaktian, nggak perlu itu semuanya. Ya. Nah inilah itikad yang harus dibangun oleh kita. Lillahi ta'ala saja. Terserah dia. Yang kita lakukan hanya bagaimana menghadirkan dia. Adapun karunia yang akan diberikannya terserah dia. Nggak usah di dalam hati ada kita menentukan apa yang kita ini kan dalam masa riyadhah. Lain lagi adalah pada saat kita doa, misalnya adalah 2 waktu di waktu fajar. Adalah wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Nah, itu lain lagi. Tapi dalam tawajuh untuk riyadhah ini adalah berbeda. Kalau tawajuh untuk menghadirkan Allah, tawajuh untuk permintaan, tawajuh untuk doa, da'aya da'u itu adalah ya boleh meminta tadi semuanya di situ. Tetapi tawajuh adalah untuk kita melakukan adalah mencucikan jiwa, maka kita harus kosong, betul-betul kosong, tidak punya keinginan tadi semuanya. Kita mupliskan, pakirkan diri kita. Walaupun Mas Ardi adalah misalnya ustadz atau kiai, buang status itu. Walaupun Mas Ardi statusnya sebagai apapun, buang status itu. Maka berjalan kepada Allah itu harus tanpa status, ya, tanpa status, tanpa pengakuan, tanpa inilah yang memang, iya, yang sisi terhalus yang kita lewati, yang akan kita lewati, yang harus kita lewati di dalam masa kita adalah melaksanakan wukuf selama bulan Dzulhijjah tadi semuanya. Nah, kita pun sama seperti mereka yang melakukan haji adalah kita wukuf, ya. Makanya wukuf itu dikata wakofa adalah tadi tafakur, itulah bahasanya. Setelah tawajuh dengan menekuk lidah, merapatkan gigi, mematikan diri semua, tadi semua. Maka ayo nanti kalau sering diamalkan nanti akan dirasakan. Bisa jadi amaliyahnya beda sama Abah. Karena memang Allah itu memberikan jalan setiap orang lain-lain. Abah kasih tahu. Jadi Abah ini adalah menjelaskan adalah jalan yang sudah Abah telusuri, jalan yang Allah berikan pada Abah. Nah, Abah sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Tapi nanti pada saat amaliyah itu dilakukan, terkadang sahabat nanti barangkali Allah memberikan jalan kepada panjenengan itu berbeda dengan apa yang kepada Abah itu. Maka timbul dalam hati modifikasi amal. Itu bisa terjadi. Maka
Kalau ada yang kemarin WA juga, siapa Irsad siapa, bah saya ini melakukan begini, tiba-tiba hati saya iya itu. Jadi belum tentu sama dengan Abah nanti, tetapi yang sing pentingnya itu dia lakukan dulu, gitu. Lakukan, nanti tiba-tiba ada nanti hati sanubarimu akan berkata sendiri. Tuh. Jadi maka itulah kenapa di dunia ini thariqat beda-beda, padahal dari sumber yang sama. Katakannya dari Nabi Muhammad lah semuanya, dari Muhammad lah semuanya. Bahkan sahabat sekalipun sudah beda. 4 sahabat thariqatnya sudah beda. Tuh. Artinya kalau ada, oh sayang mau jalan, ya sayang, ya. Mau jalan, ya udah. Ya itu ya sahabat. Jadi sekali lagi siapa Mas Ardi tadi sama Mas Irsad, sekali lagi adalah jangan berhenti ya. Itulah kenapa al istiqomah khairun min alfi karomah. Ibaratkan air yang menetes di atas batu, maka kalau orang Sunda cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok, terus aja. Jadi amaliyah itu makanya adalah mudawamah. Makanya amaliyah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah amaliyah yang sedikit tetapi mudawamah pada tempat yang sama dengan amaliyah yang sama tadi semuanya. Ibaratkan kita adalah melobangi sesuatu di tempat yang sama, walaupun keras terus di situ, di tempat yang sama. Satu saat dia akan ada lobang di dalamnya tadi semua. Tapi pada saat kita berjalan baru ketemu aja satu pukulan sudah keras, udah kabur lagi. Nah inilah persoalan. Nah itu. Pindah lagi bikin lubang baru. Pindah lagi bikin lubang baru. Cari lagi guru baru. Nah guru tuh yang ada yang salah kita